dunia dikejutkan oleh insiden serius di Gaza yang melibatkan penyerangan terhadap diplomat asal Rusia dan Cina oleh militer Israel. Artikel ini akan membahas latar belakang kejadian, respons Rusia dan Cina. Rusia dan Cina, dua negara dengan pengaruh besar di panggung global, langsung bereaksi dengan kecaman tajam. Kedua negara ini menilai tindakan Israel sebagai tindakan sembrono dan pelanggaran terhadap status diplomatik yang dilindungi oleh hukum internasional, seperti Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik. Rusia melalui Kementerian Luar Negerinya menyatakan bahwa penyerangan terhadap diplomat mereka adalah tindakan provokatif yang tidak dapat diterima dan menuntut penjelasan resmi dari Israel. Sementara itu, China menyebut insiden tersebut sebagai bukti nyata dari sikap arogan Israel terhadap komunitas internasional. Kedua negara ini tidak hanya berhenti pada kecaman verbal. Dalam pernyataan resmi, Rusia dan Cina mengancam akan mengambil langkah militer jika Israel tidak segera menghentikan tindakan agresifnya, baik terhadap diplomat maupun warga sipil di Gaza. Meskipun ancaman ini belum dirinci, beberapa analis menduga bahwa Rusia dan Cina bisa meningkatkan dukungan mereka kepada kelompok-kelompok anti-Israel di kawasan, seperti Hamas atau Hizbullah, atau bahkan mengerahkan kehadiran militer simbolis di wilayah tetangga seperti Suriah atau Lebanon untuk memberikan tekanan pada Israel. Pernyataan Rusia dan China ini juga mencerminkan frustrasi mereka terhadap apa yang mereka anggap sebagai standar ganda Barat dalam menangani konflik Israel-Palestina. Kedua negara ini telah lama menyerukan pendekatan yang lebih seimbang dalam resolusi konflik dengan menekankan perlunya perlindungan terhadap warga sipil Palestina dan penghentian operasi militer Israel di wilayah pendudukan. Insiden penyerangan diplomat ini seolah menjadi titik puncak dari ketegangan yang sudah lama terpendam. Insiden ini terjadi di tengah situasi kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza. Sejak awal Maret 2025, Israel memberlakukan blokade ketat terhadap masuknya bantuan kemanusiaan, termasuk makanan, obat-obatan, dan bahan bakar, sebagai bagian dari strategi untuk menekan Hamas agar membebaskan sandera yang tersisa. Akibatnya, warga Gaza menghadapi krisis kelaparan yang parah. Laporan dari Program Pangan Dunia (WFP) menyebutkan bahwa stok makanan mereka di Gaza telah habis dan bantuan yang masuk hanya setetes air di lautan dibandingkan kebutuhan nyata. Pada 1 Juni 2025, situasi semakin tragis ketika lebih dari 20 warga Palestina tewas dan ratusan lainnya terluka dalam insiden penembakan di dekat pusat distribusi bantuan di Rafah, Gaza Selatan. Militer Israel mengklaim bahwa mereka hanya melepaskan tembakan peringatan terhadap tersangka yang mendekati posisi mereka. Namun laporan dari Bulan Sabit Merah Palestina menyebutkan bahwa korban adalah warga sipil yang sedang mengantre untuk mendapatkan makanan. Insiden ini memperburuk persepsi internasional terhadap Israel, terutama setelah serangan terhadap diplomat di Jenin. Selain Rusia dan Cina, banyak negara lain juga mengutuk tindakan Israel dalam insiden Jenin. Uni Eropa, melalui Kepala Kebijakan Luar Negerinya, Kaja Kallas, menyebut tindakan militer Israel sebagai tidak dapat diterima dan menyerukan pertanggungjawaban. Negara-negara seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Kanada menyatakan kemarahan mereka, dan beberapa di antaranya memanggil duta besar Israel untuk meminta penjelasan. Portugal bahkan menyebut insiden tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional yang menunjukkan pengabaian sistematis Israel terhadap hak asasi manusia. Namun, respons dari Amerika Serikat, sekutu utama Israel, cenderung lebih hati-hati. Meskipun Aysat menyatakan keprihatinan atas insiden tersebut, mereka tidak secara eksplisit mengutuk Israel, melainkan menyerukan penyelidikan menyeluruh untuk mengklarifikasi kejadian tersebut. Sikap ini mencerminkan dilema ASN dalam menyeimbangkan dukungan terhadap Israel dengan tekanan internasional yang semakin meningkat untuk menghentikan kekerasan di Gaza. Insiden penyerangan diplomat ini memiliki implikasi yang jauh melampaui Gaza atau tepi barat. Pertama, ancaman Rusia dan Cina untuk mengambil langkah militer meskipun masih samar dapat mengubah dinamika kekuatan di Timur Tengah. Rusia yang sudah memiliki kehadiran militer di Suriah bisa memperkuat posisinya di kawasan tersebut sebagai bentuk tekanan terhadap Israel.
Sementara itu, China, yang selama ini lebih berfokus pada diplomasi ekonomi, mungkin akan meningkatkan keterlibatannya dalam isu-isu politik di Timur Tengah, terutama untuk memperkuat pengaruhnya di antara negara-negara yang kritis terhadap Israel. Kedua, insiden ini dapat mempercepat pergeseran aliansi global. Rusia dan China, yang sudah lama menentang dominasi Barat dalam politik global, mungkin akan menggunakan kejadian ini untuk memperkuat narasi bahwa AS dan sekutunya gagal menegakkan hukum internasional secara adil. Hal ini bisa mendorong lebih banyak negara di Global South untuk mendukung posisi Rusia dan China, terutama dalam forum-forum seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Ketiga, di dalam negeri Israel sendiri, insiden ini menambah tekanan pada pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Israel saat ini menghadapi perpecahan internal yang semakin dalam, dengan protes anti-perang yang semakin kuat di kalangan aktivis perdamaian. Namun di sisi lain, kelompok sayap kanan ekstrim terus mendorong kebijakan agresif terhadap Palestina. Insiden Jenin, ditambah dengan ancaman dari Rusia dan China, dapat memperumit posisi Netanyahu, baik di dalam negeri maupun di panggung internasional. Insiden penyerangan diplomat Rusia dan China di Jenin pada Mei 2025 telah memperburuk ketegangan di Timur Tengah dan menimbulkan ancaman baru terhadap stabilitas global. Kecaman keras dan ancaman militer dari Rusia dan China menunjukkan bahwa mereka tidak lagi bersedia menoleransi apa yang mereka anggap sebagai tindakan agresif Israel. Sementara itu, situasi kemanusiaan di Gaza yang semakin memburuk menambah urgensi bagi komunitas internasional untuk mencari solusi damai. Namun, dengan posisi keras masing-masing pihak, Israel yang bersikeras melanjutkan operasi militernya, dan Rusia serta China yang menuntut pertanggungjawaban, risiko eskalasi tetap tinggi. Dunia kini menunggu apakah diplomasi dapat meredakan ketegangan, atau apakah insiden ini akan menjadi pemicu konflik yang lebih luas di kawasan.